Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, salam dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Muhammad yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Padang Luas, yang saya hormati rekan-rekan majelis guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar yang saya adakan dalam rangka tugas pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti selama 2 bulan ini, dan insya Allah akan menjadi bermanfaat untuk sekolah kita. Selanjutnya mulai saja ya. Judul seminar saya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Muhammadiyah Padang Luas. Jadi ini adalah tugas kami untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu guru sekalian tentang ilmu yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ya. Jadi di sini saya bukan bermaksud mengajari, tidak ya Bapak Ibu. Karena kalau dari segi pengalaman mungkin lebih banyak Bapak Ibu yang lebih memiliki daripada saya. Jadi saya juga belajar. Jadi kita belajar bersama untuk niat yang baik, perubahan yang baik untuk kemajuan sekolah kita. Selanjutnya saya perkenalkan ini orang-orang yang memotivasi kami di guru penggerak. Kebetulan saya di angkatan 7. Jadi di atas kami pembimbing kami dinamakan fasilitator Bapak Sarmulia Sinaga STMP. Bapak ini kami tidak pernah ketemu, cuma pembelajaran daring. Kemudian pengajar praktik. Kalau pengajar praktik inilah Bapak yang datang untuk ke sekolah kita, pendampingan individu. Kemarin udah sekali ya Pak ya, udah datang ke sekolah kita, menilai benar nggak kami terapkan di sekolah ini ilmu yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, kepada Bapak yang dua inilah kami melaporkan hasil kerja kami setelah mengikuti. Selanjutnya ini motivasi kita ya. Mari kita belajar bersama, saling mendukung dan menguatkan demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Karena saya yakin sekali kita satu suara satu kata untuk memajukan anak didik kita. Sebelumnya konsep utama dari modul budaya positif ada beberapa poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, dukungan dan penghargaan. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah bagian-bagian yang akan kita pelajari dalam modul kami 1.4 ini tentang budaya positif. Ya. Sebelumnya saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu ada juga yang tahu apa itu budaya positif ya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang sebetulnya sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Ya, contohnya dari awal kita masuk, kita sudah menunggu anak di depan pintu gerbang. Itu kan kebiasaannya baik. Nah, itu disebut kebiasaan positif. Kalau itu menjadi rutinitas, dia akan berubah menjadi budaya. Dan budaya kan kebiasaan yang kita lakukan terus menerus ya. Kemudian sholat duha bersama itu kita lakukan, menunggu anak, mengajak anak cara berwudu, semua kebiasaan positif, membuang sampah di tempatnya itu
kita lakukan dan sudah menjadi budaya kita, tetapi belum dari dulu tidak kita namakan dengan budaya positif karena kita baru tahu gitu ya, karena saya juga baru belajar, jadi kita baru tahu namanya rupanya budaya. Nah, kemudian dalam budaya positif ini kita harus merubah paradigma kita, cara pandang kita, karena guru penggerak ini dimunculkan di awal tahun ajaran baru. Maksudnya sekarang kita memakai kurikulum merdeka, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Poinnya kalau saya tangkap dari pendidikan guru penggerak itu adalah pendidikan harus berpusat pada anak. Jadi tidak lagi berpusat pada guru. Jadi semua yang kita lakukan di sekolah harus bertolak ukurnya dari kepentingan anak didik. Nah, ini dia ada konsep perubahan paradigma. Bisa Bapak lihat kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Cobalah secara kertas kecil tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Bisa dicatatkan. Jadi kita kepalkan tangan, di dalam tangan kita ini seolah-olah kita memegang sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Kita pegang dengan kuat. Nanti teman Anda mencoba pula dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira mau nggak kita memberikan? Sementara yang kita pegang ini adalah sesuatu yang sangat berarti. Itu ya. Jadi penilaiannya nanti ada di sini. Menurut ahli William Glasser dalam kontrol teori kontrol terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu satu, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Jadi kalau kita balikkan ke yang tadi kita pegang, kalau yang mengontrol diri kita sendiri, pasti kita akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan, ya kan? Walaupun ada paksaan, ada bujukan, ada rayuan atau iming-iming dikasih hadiah, tetapi kita tidak akan mau memberikan sesuatu yang berharga tadi karena kita yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, kembali ke proses pembelajaran. Dari dulu konsepnya kita itu guru bisa mengontrol siswa. Ya. Ilusi itu adalah pemikiran. Jadi kita anggap siswa ini apa yang kita perintahkan dia harus melakukannya. Karena yang kita suruh itu adalah yang baik. Ya. Nah, yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berpikiran yang kita suruh itu karena yang baik pasti efektif, pasti manfaat, tanpa memikirkan siswa ini mau nggak mengikuti dari dalam dirinya sendiri atau tanpa paksaan. Ya. Kalau dari kenyataannya kita lihat anak itu patuh hanya karena takut hukuman, takut melanggar, takut kita beri hukuman. Nah, ilusi ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi posisi kontrol ini ada yang bisa membuat orang, kita kritik orang itu umpamanya dia melanggar terus, kita buat dia merasa bersalah dengan mengatakan seperti ini, tidak kasihan kamu sama ibu udah capek-capek ke sekolah mau mengajar kamu, ternyata kamu tidak mau menerima. Kan kita membuat dia merasa bersalah. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, ya. Kalau dari yang kami pelajari. Selanjutnya, yang keempat adalah ini dia. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nampak Bapak Ibu? Ada stimulus respon. Presentasinya klik. Nah, stimulus respon yang berubah kepada teori kontrol atau pilihan. Kita mengubah
mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu namanya stimulus respon. Sekarang kita disuruh atau kita berusaha berubah setahap demi setahap ke dari kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang konsep atau tentang dunia. Umpamanya kita kasih tahu murid, nah malah sampah pada tempatnya. Ya, kita mengharap responnya menerima apa yang kita katakan, ya, tanpa memahami maksudnya iya bu nanti saya buang. Jadi dia mempunyai pikirannya lain yang berbeda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, selama ini dalam pikiran kita orang yang berperilaku buruk pasti salah. Ternyata kalau dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi belum tentu dia yang terlambat itu kita anggap salah. Ternyata dia punya alasan kenapa dia terlambat. Jadi harus kita lihat dulu alasannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita biarkan orang lain mengontrol diri kita. Yang idealnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga anak didik kita, murid kita. Dia punya kontrol diri dan terkadang dia tidak akan membiarkan kita sebagai gurunya untuk mengontrol dia untuk melakukan sesuatu. Walaupun yang kita suruh itu yang menurut kita baik. Oke? Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kan? Kalau kita sudah mencoba dengan suara lembut, ya juga didengarkan. Nah, mulai lagi naik emosi itu. Ini bukan Bapak Ibu ya, saya nih yang saya bicarakan. Ya, guru paling susah mengontrol emosi. Nah, itu dia yang harus kita rubah. Teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya, tanpa ada paksaan, kita berbagi dengan anak, bercerita, ajak dia berdiskusi. Ada nggak pilihan-pilihan lain untuk dia bisa mematuhi apa yang kita ajarkan atau apa yang kita perintahkan. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi kita sama-sama menang. Jangan menganggap guru itu harus menang dari anak didiknya. Kita harus anggap kepentingan kita dapat, kepentingan anak didik kita wakilkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut disiplin positif. Makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Ya. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum biasanya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ya. Kita tiap hari mendoktrin anak agar disiplin. Disiplin datang ke sekolah sesuai waktunya, disiplin memakai baju seragam, disiplin semuanya lengkap, peraturan sekolah dipatuhi. Dan ternyata dalam kurikulum merdeka itu sudah bergeser. Disiplinnya harus ke disiplin yang positif. Maksudnya pendidikan yang berpusat pada anak itu kita harus menghargai pendapat anak. Ya, kita harus lebih banyak berbicara dengan anak, membuka pikiran mereka apa yang sebetulnya mereka inginkan. Nah, kita sebagai guru menjadi pengarah atau
yang tidak sesuai dengan kebajikan universal. Nah, satu, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup atau survival. Ya, bertahan hidup. Contohnya, kita full day. Anak-anak bawa makan siang seharusnya, ya. Ada salah satu anak nanti di siang hari dia sudah malas belajar. Kita guru yang masuk di kelas tanpa tanya apa sebabnya langsung tidak boleh seperti itu. Ternyata kita harus tanya dulu apa alasan dia ngantuk, apa alasan dia tidur. Rupanya saya belum makan. Makan adalah salah satu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini saya merasa terkena, sangat terasa karena saya pernah melakukannya. Di kelas ada anak yang tidur, langsung saya marah tanpa tahu ternyata dia belum makan. Kita sekolah 1 hari, kita aja merasa kalau tidak makan siang itu pasti loyo, pasti lemas. Nah, jadi apapun perilaku anak kita kaitkan dengan kebutuhan dasar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan dasar untuk penguasaan atau power. Power itu kekuatan. Contohnya, ada anak yang berkelahi. Kita panggil dua-duanya, ini pasti salah nih, karena perilakunya menyimpang atau melanggar, tidak diperbolehkan berkelahi. Jadi, anak yang kita panggil ini harus kita tanya dulu, kenapa dia berkelahi? Ternyata salah satu temannya ini mengejeknya, mengatakan kalau dia jelek, membuli dan namanya, menghina. Nah, dalam dirinya ada rasa power, rasa berkuasa. Saya tidak akan menerima hinaan atau cacian orang karena itu tidak sesuai dengan yang saya lakukan. Itu dia. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, dan di sekolah kita kalau saya melihat ini yang paling tidak terpenuhi, ya, kasih sayang dari orang tua di rumah, rasa diterima keberadaannya, karena rata-rata anak-anak kita karena keadaannya mungkin ada yang orang tuanya berpisah, ada yang dia cuma tinggal dengan neneknya, ada yang dia masih sekolah tapi dia juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah dari kebutuhan dasar ini kita harus bisa mengecek anak yang tidak terpenuhi kasih sayangnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang keempatnya itu kesenangan. Ini kesenangan ya, kesenangan atau fun. Ini berkaitan dengan anak yang suka bermain HP. Ya. Jadi kalau kita sudah buat peraturan bahwa ke sekolah tidak boleh membawa HP, ternyata ada juga anak yang melanggar. Jadi kita harus tanya, kenapa kamu bawa HP? Saya mau main game, Bu. Game itu adalah kesenangan. Ya, ternyata ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa memberikan pengertian pada murid bahwa kebutuhan untuk kesenangan itu iya harus dipenuhi, tetapi sesuai dengan waktunya, tidak boleh dalam waktu belajar. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebebasan, freedom, ya, kebebasan untuk memutuskan sesuatu, kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tetapi dalam proses pembelajaran kita sebagai guru harus mengontrol anak. Walaupun dia bebas, merdeka belajar, tetapi kita harus bisa menjadi penuntun atau pedoman anak supaya tetap mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Ya. Jadi apa tujuan disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Motivasi ini berasal dari diri murid atau diri siswa internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, membangun motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Nah, kita sudah mengalami bersama, kita sudah pernah melakukan semuanya motivasinya baru eksternal. Kita yang menyuruh dia melakukan suatu kegiatan, bukan berdasarkan keinginan dia sendiri, seperti memungut sampah. Kalau tidak kita suruh, anak-anak tidak mau memungut sampah karena kita. Jadi disiplin positif itu kita bisa membangunkan dari dalam diri mereka masing-masing keinginan untuk berubah, untuk membuat perubahan yang lebih baik dengan kita memberikan saran. Jadi tidak kita paksa. Ya. Jadi tidak lagi anak itu melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum atau karena kita memberi hadiah. Nah, tolong bersihkan papan tulis, nanti ibu kasih permen. Jadi anak hanya melakukan apa yang kita perintah itu karena ada yang diharapkannya, ada hadiah yang diinginkan, bukan dia melihat sampah berserakan langsung dia buang sendiri. Jadi itu yang harus kita bangun pada anak, itu yang harus kita wujudkan. Itu namanya merdeka. Nah, ini dia motivasi perilaku pada manusia. Menurut Diana Bosen, terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu A. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, B. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, C. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. A dengan B ini yang harus kita sudah mulai berpikir. Ya. Namanya guru aja, jangan murid. Kita takut terlambat karena nanti pasti di sekolah kita dapat sementara apa. Ya. Jadi kita pada takut untuk menghindar agar tidak. Kemudian yang B, nanti di sekolah kita tidak ada, di sekolah-sekolah yang memberikan penghargaan pada guru yang berdedikasi atau guru yang betul-betul disiplin, nanti dikasih penghargaan guru terbaik. Ya, nah jadi bisa saja dia disiplin, semuanya lengkap, perangkat pembelajaran ada karena mau mendapatkan imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh kepala sekolah. Ya, ini sudah harus kita ubah. Yang idealnya adalah motivasi yang penting, yaitu untuk menjadi orang yang kita dari dalam diri kita sendiri inginkan. Jadi walaupun tidak ada hukuman, tidak ada surat teguran kalau kita terlambat, kita tetap datang tepat waktu. Walaupun tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, kita tetap datang tepat waktu. Kita tetap mengajar murid sesuai dengan bidang tugas kita. Itu namanya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini. Ini dia 5 posisi kontrol yang selama ini sudah kita rasakan bersama. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah merasakan posisi kontrol guru. Kita sudah beberapa tahun ya menjadi guru. Kalau dulu saya pun belum tahu ternyata posisi kontrol yang saya lakukan tidak tepat atau kurang tepat. Nah, harus saya rubah. Di pendidikan guru penggerak ini saya baru tahu satu posisi kontrol penghukum. Nah, saya tidak membicarakan orang lain, ini diri saya sendiri. Saya paling sering menghukum anak-anak yang melanggar. Dan ternyata di Merdeka Belajar tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun menghukum cuma dengan lisan, dengan verbal, tidak dengan fisik, tidak diperbolehkan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi, kita ada memuncak emosinya sampai mengatakan ternyata kalian tidak menghargai
tidak mau patuh sama itu udah capek meluangkan waktu untuk mengajar kalian sampai sore. Itu kata-kata kita yang seperti itu bisa membuat murid merasa bersalah, dan dia tergantung emosinya, pasti dia akan merasa sedih atau merasa bersalah sama ibu. Ternyata tidak boleh. Yang ketiga, nah seperti teman, ini sudah kita lakukan juga. Kita anggap murid itu teman kita, sangka ini udah baik nih, kita teman ya, nanti bolehlah diajarin murid, kamu buat aja, jawab aja, nanti. Ternyata itu juga tidak tepat, karena nanti di jangka panjang anak ini sudah menganggap kita teman. Ada suatu kejadian yang kita tidak lakukan sebagai teman lagi, dia pasti kecewa. Saya udah anggap itu teman saya, ternyata itu gak mau membantu. Pasti akan seperti itu. Yang keempat, posisi monitor atau pemantau. Nah, ini saya bukan mengatakan orang lain ya, kembali kepada diri saya sendiri. Kita cuma melihat aja perilaku anak. Ada yang salah, cuma kita lihat aja. Kita tidak memberikan saran, kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan kata-kata, kita cuma lihat saja. Kita biarkan aja guru yang lain yang melakukan. Nah, itu posisi pemantau. Yang ideal adalah posisi manajer. Nah, ini dia yang baik. Ternyata sebagai seorang manajer, kalau menemui anak yang melakukan pelanggaran, kita panggil dia, kita bicara 4 mata. Nah, baru kita masukkan ke kebutuhan dasar tadi. Kita tanya, nah, tahu nggak kan alasannya kenapa itu panggil? Nggak tahu, Bu. Tadi kamu datang terlambat ya? Iya, Bu. Nah, boleh datang terlambat karena manusia biasa melakukan kesalahan. Tetapi apa alasannya? Nah, kita tanya anak itu. Setelah dia mengatakan alasannya, baru kita bicarakan, kamu mau nggak berubah? Mau. Bagaimana cara berubah? Jadi kita motivasi dari dalam dirinya sendiri, tanpa kita menentukan kamu besok tidak boleh lagi terlambat, besok harus datang tepat. Tanpa kita mengatakan seperti itu, kita ajak dia dulu berdiskusi, mencari motivasi dirinya. Ya Bu, saya mau merubah. Nah, ini datang dari dalam diri. Kita dapat keputusan bersama, kita dapat win-win solution atau solusi yang membuat menang kedua belah pihak. Ini adalah posisi control manager yang diharapkan ada pada setiap guru di Indonesia. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kalau sudah berwujud, ini lebih mudah dan membutuhkan waktu yang sangat. Tetapi dengan niat baik kita coba mulai dari sekarang, karena kita baru tahu, kita mulai pasti nanti ada hasil. Ya, dalam waktu yang berat saja bisa hancur dengan tetesan dan jadi tujuannya adalah menciptakan pribadi yang mandiri pada anak, merdeka itu dia bisa memutuskan tanpa paksaan orang lain dan bertanggung jawab atas perilaku yang pada akhirnya lingkungan sekolah kita menjadi positif, aman, dan nyaman agar anak bisa bersenang menerima proses pembelajaran. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Ini poinnya ke wali kelas ya. Jadi nanti bisa saya dampingi juga. Kita diminta untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi tiap kelas itu keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal itu bersama ya. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan
tentukan waktunya kapan mau kita buat. Kita sediakan kertas untuk anak menulis. Kita serahkan pada anak satu-satu. Kita suruh dia membuat keinginan apa, kelas seperti apa yang dia inginkan. Contohnya, tidak ada selera ribut. Nah, tulis saja apa semua kepentingan anak itu, suruh dia menulis, kita kumpulkan. Kita kumpulkan dalam satu kertas, nanti yang sama kita kelompokkan. Jadi ditulis di setiap kelas itu ada. Jadi tidak seperti peraturan dia, namanya keyakinan kelas yang diyakini oleh setiap anak. Jadi dia mau melaksanakan apa yang dia tulis itu. Contohnya, saya tidak ingin diganggu oleh teman. Nah, tulis lagi. Atau saya ingin guru datang tepat waktu. Semuanya kita kumpulkan. Setelah terkumpul, kita kelompokkan, kita tulis satu persatu. Nanti kita sediakan alatnya atau sarana-prasarananya. Kita buat semua kelas ada keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang melanggar, kita kembalikan aja apa keyakinan kelas kalian. Ada nggak ditulis? Oh iya Bu. Jadi dia merasa diingatkan lagi dengan keyakinan atau aturan yang dia sudah tulis tanpa merasa terpaksa. Nah, ini dia caranya langkah-langkahnya. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kalau peraturan kan harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau melanggar ini dendanya, ini hukumannya. Keyakinan kelas tidak seperti itu. Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak. Jadi, umpamanya kita batasi 10 saja. Nah, semua anggota kelas membuat keyakinan kelasnya, hendaknya dan sesuatu yang bisa diterapkan di kelasnya. Jadi jangan membuat keyakinan kelas dan tidak ada hubungan dengan kelas pula. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Curah pendapat maksudnya curhat ya. Jadi anak-anak yang dibully pasti dia mengatakan, saya tidak ingin diganggu. Nanti alat tulis saya diambil kawan. Nanti ada semuanya di situ. Kita kumpulkan, kita kelompokkan. Kalau sudah dibuat, sudah dicatat di papan tulis, kemudian kita susun lagi sesuai dengan prosedur pembentukannya. Kita tinjau lagi daftar pendapat yang telah dicatat dan telah dikelompokkan. Nah, kita bikin nanti di kertas karton yang besar, kita bikin warna-warni semenarik mungkin. Nah, ini saya rasa sangat bisa kita lakukan di sekolah kita. Ya. Semua anak pasti suka, pasti senang nanti mengikutinya. Bisa kita coba di kelas kita masing-masing. Kemudian yang terakhir atau yang selanjutnya segitiga restitusi. Ini maksudnya segitiga restitusi adalah cara untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan anak-anak. Segitiga restitusi itu yang pertama, menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban atau si pembuat yang membuat salah dengan solusi win-win solution. Langkah-langkah restitusi ada 3. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Nah, ini bisa kita kaitkan nanti setelah kita membuat keyakinan kelas. Nah, umpamanya di keyakinan kelasnya udah ditulis datang tepat waktu. Ada anak yang datang terlambat, kita panggil.
klasifikasi dulu tindakannya. Baru yang terakhir kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, ingatkah kamu keyakinan kelas yang kita buat bersama? Iya Bu, kita lakukan. Tindakan yang kamu lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Mau nggak kamu memperbaikinya? Jadi seperti itu ajakan kita atau cara kita dalam segitiga restitusi. Nah, ini dia yang diperbolehkan dalam merdeka. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Tindakan restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, jadi menumbuhkan karakter baik pada anak, bukan tindakan restitusi yang mematikan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak merasa malu setelah melakukan pelanggaran karena kita sudah menguatkan karakternya. Ya, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semuanya? Baik. Syukurlah sekarang hari ini kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran dan waktu ini kita ambil untuk dijelaskan tentang budaya positif ya, budaya positif di sekolah kita. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita jalankan di sekolah ya. Contohnya dari pertama kalian masuk di gerbang sudah ada guru yang menunggu, kalian salam, ucapkan salam, cium tangan dan masuk tepat waktu. Itu sudah kita laksanakan. Setelah itu masuk ke lapangan halaman sekolah, kalian lihat sampah langsung dibuang ke tempatnya. Itu juga budaya positif. Selanjutnya, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita mengadakan pembiasaan mengaji Al-Quran selama 15 menit. Tadi sudah kita laksanakan dan setiap hari kita laksanakan. Nah, sekarang untuk menunjang budaya positif itu, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal-hal baik yang kita yakini bersama dan akan kita laksanakan di kelas kita ini ya. Jadi setiap kalian harus membuat satu atau lebih suasana kelas yang kalian inginkan. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan. Satu umpamanya sila yang membuat saya ingin ruangan kelas yang rapi dan bersih. Ditulis nanti ibu bagikan kartu atau kertas memo ini. Setelah ditulis masing-masing, kita tempel ke depan. Ya, setelah tempel ke depan nanti kalian bacakan yang sama keyakinan kelasnya kita kelompokkan. Jadi nanti mungkin saja kita menghasilkan 1 sampai 10 atau bisa lebih bisa kurang keyakinan kelas yang betul-betul kita jalankan di kelas ini. Paham? Paham ya? Bisa kita laksanakan? Ini ibu bagikan ya. Jadi semua menulis menurut pikirannya masing-masing, tidak dipengaruhi oleh kawan yang lain.
nanti ditempel ke depan. Ya, yang apanya labnya di belakang ya. Jangan salah tulis, nanti nggak bisa ditempel. Tulis, boleh 1 atau lebih suasana kelas yang kalian inginkan. Tidak ada yang salah. Kita semua punya pikiran masing-masing. Suasana kelas seperti apa yang kita inginkan. Robin, mana penyanyi Robin? Silakan ditulis. Jadi nanti setelah dapat keyakinan kelas, bisa kita laksanakan semuanya di kelas ini. Jadi semuanya berpartisipasi. Silakan ditulis. Semua hal-hal baik yang kalian inginkan ada di kelas ini. Boleh ditulis. Jangan takut salah, ibu nggak akan menyalahkan apapun yang kalian tulis. Nanti bisa kita bahas bersama. Boleh, lebih dari 1 boleh. Boleh. Satu boleh juga, lebih dari 1 boleh juga. Udah siap? Iya. Sudah Lebri? Sudah? Enggak Lebri, bacakan apa yang kamu tulis. Enggak apa-apa. Baju. Ya. Diri. Sini aja. Apa yang kamu tulis? Saya ingin kelas tenang dan ibu tidak marah-marah. Tempel ke depan. Yang hitam. Oke, siapa lagi yang mau membacakan? Nanti silakan. Bacakan. Saya ingin teman-teman Saya ingin teman-teman damai dan kenal pada apapun. tempel ke depan. Baca. Silakan. Saya ingin kelas ini tetap bersih. Oke, tempel ke depan. Biasa. Tunggu. Baca baik-baik dan tangannya dengar. Saya ingin yang kosong. Jadi nanti kita pilih ya yang mana yang bisa kita laksanakan di kelas ini. Siapa lagi yang mau membacakan, Rodi? Saya sangat merasa senang bisa salat berjamaah dengan teman-teman. Ya, ke depan. Penulisan udah? Oke, silakan lalu.
kelompokkan, kita tulis di sini. Keyakinan kelas 9. Kita baca ya. Yang pertama tadi ada yang menulis, saya ingin kelas tenang dan ibu tidak marah-marah. Nanti kita ambil aja satu, saya ingin kelas yang tenang. Nanti itu yang nomor 1. Ada nggak yang lain? Coba kita baca. Saya ingin teman-teman apa nih bacanya? Damai ya. Dan apa tadi? Apa bacanya Sri? Saya ingin teman-teman damai dan tertib, bekerja sama dalam hal apapun, gitu ya. Kemudian saya ingin kelas ini tetap bersih. Oke. Saya ingin jam kosong ini tidak bisa kita sendiri ya, karena kita tetap harus belajar ya. Jadi kita ambil keyakinan kelas yang betul-betul bisa kita laksanakan. Yang kedua, saya ingin kelas aman, boleh. Guru tidak diganti-ganti, gitu ya. Apa maksudnya? Guru tahfiz diganti. Jadi tidak kita tulis yang pertama ya, kelas yang tenang. Tenang dan aman lah ya. Oke, dapat 1. Yang kedua, saya ingin papan tulis bersih. Berarti kita anggap papan tulis bersih sama dengan kelas yang bersih ya. Nah, bisa kita kelompokkan. Jadi yang kedua, kelas yang bersih. Tiga, saya ingin kelas yang tertib. Saya ingin kelas yang tertib. Jadi ada 2, kita kelompokkan jadi 1. Kelas yang tertib. Oke, dan dapat 3. Kemudian apa lagi? Saya ingin teman-teman dapat menghargai teman yang lain. Bagus. Saya ingin kantin kita kembali. Kalau kantin ini kita masukkan ke budaya positif sekolah ya, karena ini masih kelas. Ini tempat teman-teman saling menghargai. Ada 4. Ada lagi yang lain? Saya sangat merasa senang bisa sholat berjamaah. Oke, bagus sekali. Saya ingin tidak bersosial. Ingin teman-teman menghargai guru. Nah, bagus ya. Jadi menghargai guru. Jadi guru ini siapapun ya, jangan pilih-pilih guru. Pelajaran apapun kita harus tetap menghargai guru. Jadi yang kantin dengan sholat berjamaah kita masukkan ke budaya sekolah ya. Sekarang karena kita membuat keyakinan kelas, jadi yang berhubungan dengan kelas. Kita simpulkan ada 5 keyakinan yang sudah kalian buat. Yang pertama, kelas yang tenang dan aman. Bagaimana cara biar tercapai kelas yang tenang dan aman? 1. Tidak ada yang ribut ketika belajar. Ya. Aman itu maksudnya tidak ada yang mengganggu teman. Paham Nonasa? Yang kedua, kelas yang bersih. Ada nggak sampah sekarang? Kalau nampak sampah langsung diambil, langsung dibuang. Jangan dibiarkan.
orang, atau 3 orang piket dan kerja cuma 2 orang, ya itu tidak boleh. Kita lanjutkan, tidak kelas yang tertib. Tertib di sini maksudnya jam pelajaran dimulai, kalian sudah ada di dalam kelas, tidak ada lagi yang di kantin, tidak ada lagi yang di luar. Jangan guru pula yang nunggu kalian di dalam. Paham? Bisa dilaksanakan? Bisa. Selanjutnya 4, nah ini yang paling penting, teman-teman saling menghargai. Ya, jadi sesama kalian jangan ada yang membuli, tahu membuli, mengejek temannya. Kalau nggak ada kita berbeda dengan teman yang lain, hargai, hormati, kalian sama di sini semuanya. Di luar kalian ada orang tua kalian, mungkin ada yang kaya, ada yang miskin, itu tinggalkan di luar. Di sekolah ini kita semuanya sama. Kalian murid yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di sekolah ini. Jadi tidak ada kawan yang membuli teman yang lain. Ingat itu ya. Dan terakhir, menghargai guru. Diingatkan sekali lagi, siapapun yang masuk harus dihormati. Guru itu memberikan ilmu kepada kalian. Nah, satu huruf yang diajarkan guru akan menjadi amal ibadahnya sampai akhirat. Dan yang kalian terima akan menjadi ilmu untuk kalian sampai kalian dewasa. Paham ya? Nah, semoga keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan mulai hari ini. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kalian semua sudah bekerja dengan baik, sudah mengerti apa yang dijelaskan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yakini baik dan positif untuk kelas kita ini. Ya. Tugas kalian membuat 1 atau lebih suasana kelas yang kalian inginkan. Nah, boleh apa saja? Contohnya, saya ingin kelas yang rapi dan bersih. Tulis di sini. Nah, nanti setelah dibacakan kita tempel di depan. Ya. Kalau ada nanti keyakinan kelas yang sama, kita kelompokkan. Jadi nanti setelah ditempel semuanya di depan, kita baca bersama curhat kalian itu. Ini namanya curahan hati kalian ya. Kelas atau suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ya. Contohnya, saya tidak ingin teman mengganggu saya. Boleh tulis seperti itu. Saya ingin teman-teman saling menghargai. Ya Bu, menyampaikan ya. Kalian buat satu suasana yang kalian inginkan. Jadi pikirkan, jangan bertanya pada orang. Dalam bahasa Indonesia. Sudah bisa Ibu bagikan? Bisa. Masih ya. Pikirkan. Tulisnya di depan, yang nggak ada lem. Yang lemnya di belakang ya. Di depan. Gak usah tulis namanya, tulis saja suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan. Itu yang mau kita tulis. Siapa yang siap aja? Sampai nama, tulis saja apa keyakinan kelas yang kalian inginkan. Saya ingin kelas yang tenang, tidak ribut. Boleh. Tapi keyakinan kelas itu betul-betul akan kita laksanakan. Betul-betul tanggung jawab apa yang kita tulis itu ingin kita capai atau kita laksanakan. Silakan ditulis. Yang penting bisa dibaca tulisannya ya.
ini piket berjalan sesuai dengan tugasnya. Jangan ada yang 3 orang piket cuma 2 yang bekerja, itu nggak boleh. Siapa yang sudah siap boleh membacakan. Setelah dibacakan tempel tempat. Sudah sore. Macam Sudah, Bu. Boleh Adi berdiri bacakan. Deh, sama ya. Deh, enggak ada, Bu. Dah. Jadi dia ada, Bu. Bang filter bro. Dah. Iya, Bu. Reda. Aldi Saputra. Apa? Bukan baca oleh tuh apa Bu? Tangan berdiri. Saya ingin kelas bersih dan teratur. Tempel tempat. Bagus. Contoh lagi. Rezi lagi. Oke Rezi. Bu, kenalkan aku. Saya ingin bersih dan tidak kotor. Oke, tempel tempat Rezi. Jadi nggak ada yang salah ya. Kalian boleh buat apa yang mau. Ya, ya siapa lagi? Bu. Saya ingin kelas saya mempunyai gorden dan juga mempunyai kaca. Kelas yang bersih. Ya, bagus. Boleh sudah. Jangan Leo. Gantian. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman. Oke. Dale, Bu. Bu, Bu, Bu. Dale, Bu. Bu, dale. Ada Bu. Dale. Bu, ada nih. Dale. Siti. Oke, Siti. Saya ingin kelas yang tenang dan ketua atau keamanan, tidak nakal dan tidak membawa siswa lainnya. Dan saya ingin kelas ini yang bersih dan rapi atau teratur. Oke, tempel ke depan. Saya ingin nonton bersih atau nyaman. Oke, ini juga. Lah, sudah. Nah, siapa? Agustina. Bagus. Apa itu? Kalau kita sama bodoh ini. Siapa lagi? Ya. Belum? Resi. Oke, ikut banyak ya. Saya ingin Al-Quran di sekolah jangan dicoret-coret. Nah, ada sukunya dulu. Ya, Muhammad Farel, silakan. Oke. Ya, sebentar. Gantian ya, gantian. Aku mau membersihkan kelas dan aku mau Oke. Iya. Saya ingin kelas yang rapi dan tidak ada kerepotan, dan saya tidak ingin mempunyai ketua kelas yang suka ikut campur. Banyak kadang. Dinda, silakan. Saya ingin melakukan revisi dan keluar jalan sedikit. Woi, bawa juga.
Dika udah. Bagus ya, semuanya berpartisipasi. Nanti kita baca dan kita kelompokkan. Ibu ketik, Ibu print, nanti kita tempel di kelas ya. Jadi semua keyakinan kelas ini harus kita laksanakan. Sepakat semuanya? Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kelas kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.